warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran Al-Quran Hadis, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perkenalkan, nama saya adalah Pak Rusdani Ardiansyah, guru baru di sekolah ini. Tak lupa sebelum kita memulai pelajaran, maka kita absen terlebih dahulu. Nanti kalau saya panggil nama-namanya, nanti bilang hadir ya. Yang pertama yaitu Muhammad Kosi. Angkat tangan, ayo. Muhammad Kosi. Yang kedua yaitu Pak Budi. Budi. Oh, tidak hadir ya? Oh iya. Yang kedua yaitu Iqbal. Yang ketiga yaitu Afan. Hadir ya. Terima kasih. Sudah kita absen, mari kita membuka pelajaran hari ini, yaitu mengenai Asmaul al-Husna, yaitu yang berarti Asmaul yaitu nama-nama, dan Husna adalah baik dan indah. Jadi inti dari Asmaul Husna pengertiannya adalah Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Asmaul Husna dibagi menjadi dua kata, yaitu Asmaul dan Husna. Di sini yang arti Asmaul adalah nama-nama dan Husna adalah baik dan indah. Jadi kalau dijadikan satu, yaitu nama-nama yang baik dan indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya, Asmaul Husna itu ada berapa sih? 98. Sampai? 99. Sampai Mas? 100. Oh, 100. Yang benar adalah 99. Benar Mas Iqbal. Oke, aplaus dulu, kemenangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Asmaul Husna. Pengertian dari Asmaul Husna itu sendiri adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang muslim, seorang yang beragama Islam, kita juga harus mengetahui apa nama-nama Allah yang baik dan indah itu. Barang siapa juga yang bisa menghafal Asmaul Husna adalah kita tergolong orang-orang yang masuk surga. Jadi seperti itu. Dan juga dijelaskan dalam surat At-Taha ayat surat yang ke-20 ayat ke-8, yaitu yang artinya yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Asmaul Husna, yaitu bahasanya di sini surat yang mengenalkan At-Taha, yaitu surat yang ke-20 ayat 8, itu menjelaskan bahasanya banyak setiap seorang muslim ataupun seorang muslim ataupun tidak, tapi dia berdoa dengan menyebut Asmaul Husna, maka dia adalah tergolong orang-orang yang masuk surga. Karena apa? Di sini Asmaul Husna itu sebagai nama-nama yang baik. Jadi contoh, kita logika saja. Kalau kita ingin apa-apa kepada orang tua, kita kalau ingin apa-apa, beli jajan atau apa, kita pasti merayu kepada orang tua. Saya ingin beli ini, beli itu. Kita kan akan menyebut dengan rayuan-rayuan yang baik. Sama aja kalau kita meminta apapun kepada Allah, juga kita akan menyebut nama-nama Asmaul Husna seperti Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, seperti itu. Dan tak lupa juga doa di sini juga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah juga sangatlah dianjurkan untuk berdoa. Terlebih dahulu kita sebelum kita berdoa, maka kita juga akan membaca Bismillah dan juga membaca sholawat. Karena apa? Di sini Bismillah ta'ala juga Bismillah itu adalah untuk bagaimana kita kita contohnya kalau kita mau ke Surabaya. Kita kalau mau ke Surabaya kan kita juga mengendarai kereta atau mengendarai kendaraan transportasi. Jadi ini adalah pengendara bagaimana kita bisa lebih doa kita terkabulkan. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim itu artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah aja yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena apa? Karena Allah itu Maha Pengasih lagi Penyayang. Jadi kita juga harus menyebut nama-nama Asmaul Husna itu sendiri. Dan juga dijelaskan dalam surat Al-A'raf, yaitu surat yang ke-7 ayat ke-180. Ya, di sini yang artinya dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu dan
tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi di sini kesimpulan dari surat Al-A'raf, surat yang ke-7 180 ayatnya, itu bahasanya kita bermohon kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Karena itu adalah lantaran bagaimana kita bisa meminta apapun, meminta yang doa yang mustajabah, yaitu dengan menyertakan Asmaul Husna. Itu dengan tadi, kalau kita mau berdoa yaitu dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim dan berselawat kepada Kanjeng Nabi. Kemudian di sini dan juga di sini kisah Quran surat Al-Asr ayat 24, yaitu yang artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna, berbasis bilang kepada apa yang di langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi di sini digarisbawahi Asmaul Husna itu yang ada di sini adalah yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Ada cerita sedikit mengenai yang maha bijaksana. Di sini bijaksana itu artinya yang maha apa ya? Bijaksana sendiri itu kayak kalau ada masalah ataupun ada problematika, dia bisa menyelesaikan dengan baik tanpa ada yang menyalahkan ataupun yang disalahkan. Jadi bijaksana itu selalu dia bijaksana itu seperti contohnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sendiri ketika dia mengalami problematika dengan contoh ada seorang ibu-ibu, dua ibu, yaitu yang ingin mencari anaknya. Namun anaknya tinggal satu. Ibu ini si A, ibu si A ini dan si B. Ini anaknya tinggal satu. Ini punya anak satu, ini juga punya satu. Tapi anaknya yang satu itu hilang. Jadi anak satu ini dibuat-buatkan oleh ibu A dan B. Nabi Sulaiman ini seorang kayak hakim gitu. Bijaksananya Nabi Sulaiman. Jadi bagaimana cara Nabi Sulaiman bisa melakukan ini punya A atau punya B itu dengan seperti ini? Ketika ditanya ini punya A, apakah ini anak Anda? Ya, anak saya ini. Apa buktinya kalau anak Anda? Ibu ini buktinya iya ada anak saya karena dia satu-satunya anak saya, dan buktinya dia seorang laki-laki dan mempunyai ayah juga. Nah, anak bayi ini kan kecil loh, jadi nggak bisa berbicara, mana ibunya nggak tahu. Yang kedua itu juga sama, saya juga sama. Jadi Nabi Sulaiman saking bijaksananya seperti itu. Dia tanpa menyalahkan, tanpa dia yang disalahkan siapa nggak ada. Dia Nabi Sulaiman seperti itu. Bagaimana seorang Nabi Sulaiman sangatlah bijaksana. Seperti contoh bayi tadi itu mau disembelih. Bayi tadi mau disembelih karena apa? Karena pasti logikanya kalau bayi itu disembelih pasti orang tuanya akan menangis dan tidak terima. Jadi yang Nabi Sulaiman akan menyembelih bayi itu, maka yang ibu yang B ini menangis histeris karena apa? Bayinya mau disembelih. Tapi yang A ini tenang saja. Baru logikanya adalah yang menangis di sini adalah siapa? Bahwasanya ibunya bayi tadi. Maka dari itulah bijaksananya Nabi Sulaiman tanpa menyalahkan ataupun yang disalahkan siapa. Dan bagaimana dia dengan masalah tadi problematika dia menyelesaikan dengan sangat baik. Yaitu seperti contohnya Asmaul Husna. Allah juga seperti itu memberikan contoh sebagai bahasanya Nabi Sulaiman itu sangat bijaksana dengan Asmaul Husna itu sendiri. Jadi kesimpulannya dari semua surat ini bahasanya Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang baik yang indah dan baik. Bahasanya Allah SWT mempunyai 99 nama yang baik. Nama-nama itu adalah nama-nama yang agung dan patut kita hafalkan juga dan kita hafalkan. Maka ada hadis Rasulullah SAW bahasanya barang siapa yang kita menghafal ataupun membaca Asmaul Husna, maka kita tergolong orang-orang yang masuk surga. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sekian di sini ada yang ditanyakan, Mas Iqbal, Mas Qasim, Mas Iqbal? Ya, gimana? Dan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu artinya apa, Pak? Oh, Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini ini juga ada ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yaitu Bismillah di sini Ar-Rahman dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sendiri adalah artinya yang maha pengasih dan Ar-Rahim itu lagi maha penyayang. Jadi di sini Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kita rezeki
kita makan dari mana. Kita makan itu kan kita usaha mencari. Tapi kalau kita mencari usaha tanpa berdoa, tanpa kita minta ke Allah, kita nggak mungkin ada. Ada mungkin kita mendapatkan kebutuhan yang kita konsumsi saat ini. Kita bekerja tapi kita kurang bersyukur atau apa, dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim kita akan tahu bahasanya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi itu arti dari Ar-Rahman juga adalah maha pengasih dan Ar-Rahim itu maha penyayang. Tadi ditanyakan lagi Mas Iqbal, Mas Dosi. Oh iya. Ya. Jadi mohon maaf ya jika ada salah tutur kata dalam saya menyampaikan mengenai materi Asmaul Husna, maka saya juga mohon minta maaf. Dan sebelum saya selesai dari penjelasan ini, saya akan bertanya kepada audien atau murid-murid yang ada di sini. Saya akan bertanya kepada Mas Iqbal dulu. Di sini dijelaskan juga Asmaul Husna. Arti dari Bismillahirrahmanirrahim tadi kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Artinya dari Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa? Gak bisa. Oh, ayo Mas Kosi. Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillahirrahmanirrahim tadi kan ada dua nama-nama yang indah dan bagus yang dimiliki oleh Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa artinya? Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Nggak tahu. Oh ya, pasti kenal. Yang keras. Gimana? Oh ya, Ar-Rahman yaitu maha pengasih dan Ar-Rahim yaitu maha penyayang. Jadi kita beri aplaus untuk Mas Iqbal, bertanya. Ya. Jadi di sini Bismillahirrahmanirrahim itu punya arti bahwasanya Asmaul Husna itu ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu yang Ar-Rahman yaitu maha pengasih dan Ar-Rahim yaitu maha penyayang. Ya, sangat bagus. Ya, di sini tinggal Mas Afan belum saya kasih pertanyaan. Dalam Asmaul Husna itu ada berapa nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 29. Oh iya, ada 29. Tolong sebutkan satu saja contoh Asmaul Husna yang ada di dalam kehidupan kita. Contohnya kan bersana itu Al-Hakim. Iya benar. Berarti di dalam Asmaul Husna itu ada Al-Hakim yaitu Maha Bijaksana. Benar. Kita beri aplaus untuk Mas Afan, tanya. Ya udah. Berarti semua sudah paham ya mengenai Asmaul Husna? Ya paham. Ya udah. Berarti ini udah clear. Berarti sekian dari saya mengenai pelajaran Al-Quran Hadis dan mengenai materi Asmaul Husna. Terima kasih untuk para siswa sini yang sudah hadir, tinggal 3 anak, namun sangat terbaik. Sekian, semua salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.